Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas metode penelitian, saya Ade Rohimah akan mempresentasikan dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Perilaku Konsumtif serta implikasinya pada pengendalian diri studi kasus di SMK Terpadu Bangun Persada. Nomor 1, pendahuluan. 1.1 latar belakang pendahuluan. 1. Globalisasi itu membawa perubahan di berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satunya globalisasi memberikan kemudahan dalam mengakses informasi menjadi lebih cepat, membuat manusia memiliki akses yang tanpa batas terhadap informasi terutama mengenai produk-produk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua adalah kebutuhan dan keinginan. Kadang manusia tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan, di mana mereka cenderung pada keinginan. Yang ketiga adalah gaya hidup. Sering terjadi krisis eksistensi pada kalangan masyarakat, khususnya di kalangan remaja. Mereka melakukan dengan berbagai cara untuk berusaha menjadi bagian dari lingkungannya, kebutuhan untuk diterima dan menjadi sama dengan orang lain. Kemudian yang keempat ada perilaku konsumtif, seringkali dikaitkan dengan kecenderungan belanja karena berbagai jenis dijadikan alternatif untuk melepaskan penat dan stres, sehingga aktivitas sehari-hari manusia yang konsumtif akan rela melakukan dan mengorbankan berbagai hal agar dapat memilikinya. Kemudian yang ke-6 itu ada pengetahuan keuangan. Pengetahuan keuangan, walaupun sudah mendapatkan pengetahuan yang sudah diajarkan oleh orang tua, sekolah dan lingkungan sekitarnya, baik langsung atau tidak langsung, mereka tidak bisa mengelola keuangan, sehingga terjadilah beberapa pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku konsumtif. Kemudian ada potret awal tentang literasi keuangan di SMK Terpadu Bangun Persada, pengendalian diri variabel Z, perilaku konsumtif variabel Y, literasi keuangan variabel X. Kemungkinan pengaruh literasi keuangan variabel X terhadap perilaku konsumtif variabel Y. Kemungkinan pengaruh perilaku konsumtif variabel Y terhadap pengendalian diri variabel Z. 1.2 Rumusan masalah. Rumusan masalah deskriptif. 1. Bagaimana literasi keuangan siswa SMK Terpadu Bangun Persada. 2. Bagaimana perilaku konsumtif siswa SMK Terpadu Bangun Persada. 3. Bagaimana pengendalian diri siswa SMK Terpadu Bangun Persada. B. Rumusan masalah relasional. 4. Seberapa besar pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku konsumtif siswa di SMK Terpadu Bangun Persada. 5. Seberapa besar pengaruh perilaku konsumtif terhadap pengendalian diri siswa di SMK Terpadu Bangun Persada. Bab 2. Kajian pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis. 2.1 Kajian pustaka. Cara pandang holistik penelitian. 2.1.1 Behaviorisme teori atau teori perilaku oleh Ripa I dan Ani tahun 2022 halaman 90 menjelaskan bahwa semua dilakukan oleh organisme dianggap sebagai perilaku yang berdasarkan pada proporsi dalam filosofi psikologi.
Kemudian, perilaku dalam belajar sifatnya bisa terwujud yang tanpa outer behavior atau perilaku yang tidak tanpa atau inner behavior. 2.1.2 Consumer Behavior Theory, teori perilaku konsumen oleh Suryani dalam Saputri 2016, halaman 293, bahwa perilaku konsumen merupakan studi yang mengkaji bagaimana individu membuat keputusan membelanjakan sumber daya yang tersedia dan dimiliki, waktu, uang, dan usaha untuk mendapatkan barang atau jasa yang nantinya akan dikonsumsi. 2.1.3 Perilaku konsumtif dikemukakan oleh Supari dan kawan-kawan tahun 2013, halaman 14. Itu perilaku konsumtif adalah perilaku individu yang ditunjukkan untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan tidak terencana terhadap jasa dan barang yang kurang atau bahkan tidak diperlukan. Kemudian tambahan dari Tambunan dan Tulus dalam Dikirya dan Minarti 2016, halaman 147, yaitu perilaku konsumtif merupakan keinginan untuk mengkonsumsi barang-barang yang sebenarnya kurang diperlukan secara berlebihan untuk mencapai kepuasan maksimal. Kemudian 2.1.4 Literasi keuangan menurut Harley dan kawan-kawan tahun 2015, halaman 58, mendefinisikan bahwa financial literacy sebagai kemampuan untuk membuat keputusan sederhana yang diukur dengan pilihan keuangan sehari-hari. Ditambah menurut Pisa dalam Nur Rahman dan Arif tahun 2017, halaman 492, yaitu literasi keuangan merupakan pengetahuan dan pemahaman atas konsep keuangan yang digunakan untuk membuat pilihan keuangan yang efektif, meningkatkan financial well-being dari individu dan kelompok, serta untuk berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi. 2.1.5 Pengendalian diri menurut Fatah dan kawan-kawan 2018, halaman 17, pengendalian diri merupakan suatu pengendalian tingkah laku. Pengendalian diri mengandung makna dalam melakukan sesuatu, seseorang mempertimbangkan terlebih dahulu mana yang baik dan mana yang benar sebelum melakukan tindakan. Kemudian ditambahkan menurut Maxinger dalam Dewi Rusdarti dan Sunarto tahun 2017, halaman 33, menjelaskan bahwa seseorang mengontrol pengeluarannya dengan melawan keinginan atau dorongan untuk membelanjakan uang secara berlebihan, atau dengan kata lain membelanjakan uang berdasarkan keinginan bukan kebutuhan, sehingga pengeluaran dari dalam hal tersebut menjadi pemborosan. Substansi teori 1. Definisi literasi keuangan. B. Indikator-indikator literasi keuangan menurut Dikria dan Minarti tahun 2016, halaman 145. Indikatornya adalah 1. Uang dan transaksi, 2. Perencanaan dan pengelolaan keuangan, 3. Resiko dan keuntungan, 4. Wawasan keuangan. Kemudian substansi teori yang kedua, perilaku konsumtif. Definisi perilaku konsumtif. Kemudian indikator-indikator perilaku konsumtif menurut Supari dan kawan-kawan 2013, halaman 17. Indikatornya adalah
1. Membeli produk karena iming-iming hadiah. 2. Membeli produk karena kemasannya menarik. 3. Membeli produk demi menjaga penampilan gengsi. 4. Membeli produk berdasarkan pertimbangan harga, bukan atas dasar manfaat. 5. Keinginan mencoba lebih dari 2 produk sejenis atau merek yang berbeda. Substansi teori ketiga adalah pengendalian diri. A. Definisi pengendalian diri. B. Indikator-indikator pengendalian diri menurut Zulkarnain tahun 2002 halaman 12 dengan indikatornya. 1. Kemampuan mengontrol perilaku. 2. Kemampuan mengontrol stimulus. 3. Kemampuan mengantisipasi suatu peristiwa atau kejadian. 4. Kemampuan menafsirkan peristiwa atau kejadian. 5. Kemampuan mengambil keputusan. Penelitian terdahulu saya mengambil 3 dan saya akan bacakan hanya 1, yaitu penelitian tahun dan judul dari Haryuning Mulatsih Saputri, Siswandari dan Binti Muhsini tahun 2017 dengan judul Pengaruh Finansial Literasi Terhadap Perilaku Konsumtif Siswa SMA Muhammadiyah Program Khusus PK Kota Barat Surakarta. Variabel dan alat analisis. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Y. Perilaku konsumtif, X1 finansial literasi, alat analisis regresi sederhana. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan finansial literasi terhadap perilaku konsumtif siswa SMA Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat tahun ajaran 2016-2017. 2.2 Kerangka pemikiran. Di sini kita lihat literasi keuangan dengan indikator dari Dikria dan Minardi tahun 2016 halaman 145 dengan indikator uang dan transaksi, perencanaan dan pengelolaan keuangan, resiko dan keuntungan, wawasan keuangan, itu berhubungan dengan atau berpengaruh pada perilaku konsumtif yang dikemukakan oleh Sukari dan kawan-kawan 2013 halaman 17 dengan indikator iming-iming hadiah, kemasan menarik, menjaga gengsi, mempertimbangkan harga, mencoba lebih dari 2 produk yang sejenis. Dari perilaku konsumtif ini berpengaruh terhadap pengendalian diri dengan indikator dari Zulkarnain tahun 2002 halaman 12 dengan indikator mengontrol stimulus, mengontrol perilaku, mengantisipasi peristiwa, menafsirkan peristiwa, dan mengambil keputusan. Dari kerangka berpikir itu diambil 2.3 hipotesis. 1. Pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku konsumtif. 2. Pengaruh perilaku konsumtif terhadap pengendalian diri. Bab 3. Metodologi penelitian. 3.1 Jenis penelitian, yaitu pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis statistik deskriptif, adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi menurut Sugiono tahun 2016 halaman 147. 3.2 Tempat dan waktu,
yaitu di SMK Terpadu Bangun Persada pada bulan Juni 2022. 3.3 Operasionalisasi variabel, variabel dan konsep variabel, literasi keuangan X, yaitu menurut Harley dan kawan-kawan 2015 halaman 58, bahwa literasi keuangan merupakan kemampuan untuk membuat keputusan sederhana yang diukur dengan pilihan keuangan sehari-hari dengan indikator 1. Uang dan transaksi, 2. Perencanaan dan pengelolaan keuangan, 3. Risiko dan keuntungan, 4. Wawasan keuangan. Skala memakai interval, nomor kuesioner 1-10. Yang kedua, perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif menurut Sukari dan kawan-kawan 2013 halaman 14 menjelaskan bahwa perilaku konsumtif adalah perilaku individu yang ditunjukkan untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan tidak terencana terhadap jasa dan barang yang kurang atau bahkan tidak diperlukan. Dengan indikator 1. Iming-iming hadiah, 2. Kemasan menarik, 3. Menjaga gengsi, 4. Mempertimbangkan harga, 5. Mencoba lebih dari 2 jenis produk sejenis. Skala interval, nomor kuesioner 10-15. Kemudian pengendalian variabel dan konsep variabel, pengendalian diri, yaitu Z. Deskripsi menurut Fatah dan kawan-kawan 2018 halaman 17 menjelaskan pengendalian diri bisa diartikan sebagai suatu pengendalian tingkah laku. Pengendalian diri mengandung makna dalam melakukan sesuatu, seseorang mempertimbangkan terlebih dahulu mana yang baik dan mana yang benar sebelum melakukan tindakan. Indikatornya 1. Mengontrol perilaku, 2. Mengontrol stimulus, 3. Mengantisipasi peristiwa, 4. Menafsirkan peristiwa, 5. Mengambil keputusan. Skalanya ordinal 15-20. 3.4 Populasi dan sampel. Populasi seluruh siswa SMK Terpadu Bangun Persada tahun ajaran 2001 sampai 2022 sebanyak 120 siswa. Sampel menggunakan metode probability sampling yang dikemukakan oleh Corbetta 2003 halaman 218. Sebuah teknik pengambilan sampel dengan kriteria 1. Semua unit yang dianalisis mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih dalam seleksi. 2. Semua unit yang akan diseleksi diketahui secara pasti. 3. Semua proses seleksi menggunakan teknik acak atau random. 3.5 Teknik pengumpulan data, yaitu dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data, mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting dari literatur dan data sekunder yang berkenaan dengan masalah penelitian ini. Kemudian studi lapangan diambil dari observasi, melakukan pengamatan langsung mengenai fenomena-fenomena di lapangan yang berkaitan dengan literasi keuangan, perilaku konsumtif, dan pengendalian diri. Kemudian wawancara dilakukan dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur kepada para siswa SMK Terpadu Bangun Persada. Kemudian yang ketiga ada angket, yaitu dengan cara membagikan daftar pertanyaan yang bersifat tertutup kepada responden
yang telah ditentukan dalam hal ini adalah para siswa SMK Terpadu Bangun Persada dengan memilih jawaban yang sesuai dengan apa kata hatinya. Terima kasih untuk tugas. Terima kasih untuk tugas metodologi penelitian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.